Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya mahasiswi semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar di bawah bimbingan dosen Muhammad Khairi SPD MPD. Video ini seharusnya dilaksanakan tatap muka di kelas, namun karena pada saat ini sedang masa pandemi COVID-19, jadi video ini diambil di rumah saja. Video ini bertemakan nilai-nilai Pancasila, materi kelas 12 semester 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ibu senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Siti, Hadir. Paramita, Hadir. Iin, Enggak hadir. enggak hadir. Enggak. Kemana dia? Sakit, Bu. Oh, sakit. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau nanya dulu nih, materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Materi minggu lalu udah lupa. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada yang masih ingat nggak? Ideologi terbuka itu apa? Ayo, ada yang ingat Iya. nggak? Ideologi yang mengikuti perkembangan zaman, Bu. Iya, betul. Ideologi terbuka itu adalah ideologi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ideologi terbuka itu juga memiliki syarat-syaratnya. Itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumen. Dan yang ketiga, nilai praktis. Itu sedikit flashback untuk materi kita pada minggu lalu ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ibu tulis dulu ya. Ya, Bu. Nilai Pancasila. Nah, anak-anak, kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu pengertian nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Baik itu bisa ditinjau dari sudut bahasanya maupun bisa ditinjau dari sudut sejarah. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara terminologi. Secara etimologis, Pancasila itu berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu memiliki 2 macam arti. Yang pertama panca artinya 5 dan sila itu artinya dasar.
Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Selanjutnya kita lihat menurut terminologi atau dilihat dari sejarahnya. Pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, kata Pancasila itu digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya yaitu Muhammad Yamin. Selanjutnya ada ciri-ciri Pancasila atau sifat-sifat Pancasila. Sifat-sifat Pancasila itu ada 2, yaitu secara sistematis dan secara utuh. Yang pertama secara sistematis. Sistematis itu bisa juga dikatakan beruntun. Maksudnya di sini yaitu Pancasila itu tidak boleh ditukar urutannya. Jadi sila yang pertama sampai sila yang kelima itu tidak bisa ditukar. Tidak bisa kita membalikannya, misalnya sila yang kelima dulu, baru sila yang ketiga, itu tidak bisa. Jadi dia udah runtun. Yang kedua yaitu sifatnya bersifat utuh. Utuh di sini dimaksud yaitu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita memasuki yaitu karakteristik nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Yang kedua ialah penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga yaitu bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Yang keempat, kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau, bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Materi selanjutnya yaitu pasal-pasalnya. Pada sila yang pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga terdapat pada pasal 29 ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini terdapat pada pasal 29D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain pasal 1 ayat 1, terdapat juga pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini terdapat pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya,
Contoh yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Pada sila yang pertama itu, contohnya yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila yang kedua, contohnya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, kerukunan, agama, ras, budaya, dan sejenisnya. Dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila yang ketiga, contohnya yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan pada sila yang keempat, contohnya yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan pada sila yang kelima, sila yang terakhir, contohnya yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan berkeadilan sosial, dan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, materi selanjutnya yaitu penerapan sikap-sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila yang pertama, sikapnya yaitu menjalankan ibadah kepada Allah seperti sholat fardu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita tidak boleh ribut ketika orang yang beragama lain melaksanakan ibadahnya. Pada sila yang kedua, contohnya yaitu membantu korban bencana alam dan menghargai atau tidak mencela karya orang lain. Pada sila yang ketiga, sikapnya yaitu mengorbankan sebagian harta untuk membangun jalan, dan juga ikut kerja bakti, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik skala nasional maupun skala internasional. Dan pada sila yang keempat, sikapnya yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan ikut dalam pemilu jika sudah cukup umur, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dan pada sila yang kelima atau sila terakhir, sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. Dan yang kedua, tidak bertindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga yaitu membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu ulangi lagi bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup nilai norma dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengurangi kriminalitas di Indonesia dan dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa materinya di rumah diulang-ulang kembali ya. Ya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua
bersambung rasa untuk semua saling membagi pada semua insan sama dapat